Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait jurnal yang berjudul Studi Kasus Pelayanan Publik di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Teori dan Terapan Sosiologi Pemerintahan dan Kearifan Lokal. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan pendahuluan dari artikel ini di mana sosiologi pemerintahan berbasis kearifan lokal menekankan budaya dan tradisi dalam pelayanan publik. Sosialisasi pemerintahan berbasis kearifan lokal dalam pelayanan publik adalah pendekatan yang menekankan keterlibatan nilai-nilai seperti nilai budaya, tradisi lokal dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Eh, Selain itu, menurut Chamber, kearifan lokal memungkinkan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dengan menghargai aspek-aspek tradisi yang telah mengakar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh McCourt dalam Robinson, kebijakan desentralisasi adalah cara efektif untuk memperluas akses dan kualitas layanan publik hingga ke akar rumput, terutama di wilayah perdesaan yang seringkali jauh dari pusat pemerintahan. Dalam pelayanan publik berbasis kearifan lokal, aparatur pemerintah desa itu diharapkan mampu memahami nilai-nilai sosial, budaya, masyarakat setempat sebagai basis kebijaksanaan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, kendati pentingnya kearifan lokal ini dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, khususnya di Cibuntu, menunjukkan bahwa konsep ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Karena dalam studi yang dilakukan oleh Istianto, mereka menemukan bahwa pelayanan publik di Desa Cibuntu masih terkendala pada kelemahan kapasitas desa, baik itu dari aspek SDM, struktur organisasi, ataupun dari tata kelola keuangan dari Desa Cibuntu. Nah, da- oleh hal ini mengindikasi bahwa keberadaan perangkat dan kebijakan lokal saja itu belum cukup tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai konteks sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, konsep pemerintahan berbasis kearifan lokal menjadi penting sebagai kerangka dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan keterbatasan sumber daya yang ada di desa, khususnya di Desa Cibuntu ya kalau dalam konteks ini. Seperti yang disebutkan oleh Ismail, sosiologi pemerintah yang mempertimbangkan kearifan lokal memiliki peran strategis dalam mengefektifkan distribusi sumber daya untuk pelayanan publik di perdesaan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Desa Cibuntu. Nah, ini merupakan profil singkat tentang Desa Cibuntu, di mana Desa Cibuntu ini berada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan jumlah penduduknya itu ada sekitar 15.203 jiwa. Nah, di mana fenomena di Desa Cibuntu ini menggambarkan bagaimana kearifan lokal belum terimplementasi secara penuh dalam pelayanan publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kebijakan, dan lemahnya transparansi dalam tata kelola keuangan menjadi bukti bahwa kebijakan yang ada ini tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini berjalan lurus atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah itu dalam menyusun kebijakan lokal itu seringkali bergantung pada pedoman yang diberikan oleh pusat ataupun juga dari kabupaten, sehingga kebebasan desa untuk mengakomodasi kearifan lokal itu terbatasi. Dengan demikian, kendala meningkatkan pelayanan publik di Desa Cibuntu sebagian besar bersumber pada kurangnya integrasi nilai
lokal dalam kerangka pelayanan publik. Seperti itu. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu salah satunya minimnya juga transparansi dan partisipasi masyarakat. Nah, Desa Cibuntu ini juga eh, selain terletak di Cibitung, Cibitung itu termasuk ada kawasan MM sehingga kalau misalkan kearifan lokal ini tidak diterapkan secara maksimal, maka akan tergerus oleh orang-orang yang urban di Cibuntu khususnya. Nah, ini mungkin beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini. Salah satunya yaitu keterbatasan SDM dalam pelayanan publik, lemahnya sistem pengelolaan keuangan dan transparansi, rendahnya integritas nilai kearifan lokal. Adapun dari penelitian ini, ada beberapa research gap atau perbedaan dari penelitian yang dahulu seperti kesenjangan yang menurut Dasein realitas dan Dasolen harapan penelitian menunjukkan adanya jurang antara tujuan ideal dan implementasi faktual dari kebijakan pemerintah desa. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah desa itu sebenarnya diharapkan mampu mengelola urusan rumah tangga desa secara mandiri. Namun, faktanya desa seperti Cibuntu masih sangat bergantung pada bantuan kabupaten ataupun pusat. Berdasarkan Raharjo, kesenjangan ini memperlihatkan kelemahan struktural dalam implementasi desentralisasi yang belum sepenuhnya mencapai sampai ke tingkat desa. Konsep pelayanan publik yang berbasis pada kearifan lokal seringkali tidak diperhatikan dalam kebijakan yang diterapkan. Nah, seperti yang diterangkan oleh Nicholas pada tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa belum mampu memberikan layanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di mana studi yang dilakukan oleh Istianto dan Maulamin pada tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun telah memiliki otonomi untuk menentukan kebijakan, keterbatasan kemampuan perangkat desa menghambat menghambat apa yang menjadi hambatnya yaitu optimalisasi kearifan lokal dalam pelayanan publik. Nah, dari situ kesenjangan ini menjadi salah satu aspek yang memerlukan solusi agar desa dapat meningkatkan kapasitasnya, baik dalam hal kompetensi aparatur maupun tata kelola keuangan. Demi memenuhi standar pelayanan yang ideal, Rostiadi berpendapat juga menggarisbawahi kapasitas desa harus mencakup kompetensi organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk mampu melayani masyarakat secara optimal yang kini masih belum terrealisasi di banyak desa dan khususnya ini kita berbicara tentang desa Cibuntu. Nah, oke, selanjutnya itu kerangka teori, di mana di sini ada beberapa teori yang saya angkat. Ada tiga teori, yaitu teori fungsionalisme, teori konflik, dan juga teori teori sinisme simbolik. Nah, di mana teori sebenarnya ada juga yang belum saya masukkan, yaitu terkait teori pemerintahan, yaitu di mana teori pemerintahan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, terutama pada pemerintah daerah, didasarkan pada prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi ini harusnya mencakup penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti itu. Nah, adapun dari sini terdapat beberapa konflik, yaitu ada beberapa konflik yang kita ini teori konflik mengkaji bagaimana ketimpangan dan distribusi kekuasaan dan sumber daya menciptakan permasalahan sosial dalam pelayanan publik. Seperti menurut Karl Marx, pada ketidaksetaraan distribusi kekuasaan seringkali menyebabkan munculnya ketimpangan akses layanan
terutama bagi masyarakat lapisan sosial yang lebih rendah. Nah, khususnya di Desa Cibuntu ini, seperti yang disoroti dalam penelitian Istianto pada tahun 2020, memperlihatkan ketimpangan dalam pelayanan publik yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dalam anggaran juga. Nah, keterbatasan ini membuat pemerintah desa sulit untuk mencapai kesetaraan dalam layanan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial di daerah tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu terkait interaksi simbolik, yaitu pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan makna simbolis yang dimiliki individu dalam masyarakat. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bloomer, bahwa interaksi sosial dalam pelayanan publik membentuk persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam konteks Desa Cibuntu, interaksi antara perangkat desa dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, di sini ada ketidakhadiran perangkat desa dan kepala desa di kantor pelayanan sebagaimana ditemukan dari penelitiannya Istianto pada tahun 2020 itu menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat karena dianggap mengabaikan kebutuhan masyarakat. Nah, Herbert Mead menjelaskan bahwa identitas sosial dan makna simbolik dari interaksi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap pelayanan. Khususnya kita berbicara di Desa Sibuntu ya, keterlibatan pemerintah desa dalam memahami nilai-nilai lokal dan mengintegritaskan nilai-nilai tersebut ke dalam layanan akan meningkatkan keterikatan masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan ya bahwa kehadiran pemerintah desa bukan sekedar formalitas saja, tetapi menjadi simbol keterlibatan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Gokman, interaksi sosial antar individu dan kelompok dalam pelayanan publik dapat menciptakan kesan atau semacam image yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Fenomena ini terlihat dalam pelayanan di Desa Cibuntu, di mana ketidakhadiran perangkat desa dan terbatasnya waktu pelayanan menciptakan kesan bahwa pemerintah desa kurang serius dalam pelayanan masyarakat. Dengan pendekatan interaksionisme simbolik, pelayanan publik diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan eh, fungsinya. Mungkin seperti itu penjabaran secara singkatnya. Nah, ini terkait peran sosiologi dalam pelayanan publik, yaitu salah satunya memahami dinamika sosial dalam pelayanan publik, mengidentifikasi kesenjangan distribusi layanan, dan yang terakhir itu sangat penting, di mana harus meningkatnya partisipasi masyarakat. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di mana partisipasi masyarakat itu harus selalu dilibatkan, baik itu dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Seperti itu. Misalnya pada saat perencanaan pada musrembang, masyarakat harus selalu dilibatkan. Pada saat pelaksanaan pun masyarakat dikasih kewenangan untuk mengkontrol di mana partisipasi masyarakat akan tinggi pada saat itu. Nah, selanjutnya yang sudah kita hmm, singgung terkait studi kasus yang diangkat di sini, yaitu tentang studi kasus di Desa Cibuntu, di mana diketahui implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal di sini tuh masih minim. Yang kedua, ada kendala utama yaitu tetap balik lagi ke SDM. Setelah itu tata kelola keuangan dan juga yang tadi saya singgung sedikit partisipasi masyarakat, di mana solusinya itu peningkatan kapasitas dan integrasi nilai lokal harus lebih ditanamkan di Desa Cibuntu. Mungkin seperti itu. Nah, analisis dan temuannya di mana saya hanya menjabarkan mungkin ringkasan-ringkasan saja.
Di sini saya menemukan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pelayanan publik. Selain itu, peran pemerintah desa juga belum optimal. Yang berikutnya itu pentingnya kebijakan yang berbasis kearifan lokal. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan. Salah satunya itu dengan cara peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pemerintah. Selanjutnya, integrasi nilai kearifan lokal dalam kebijakan publik. Selanjutnya yaitu penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan. Ini pun akan kalau misalkan masyarakat sudah dilibatkan dari mulai perencanaan, kemungkinan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada saat evaluasi masyarakat pun akan berpartisipasi secara tinggi pada pembangunan ataupun pelayanan di khususnya ya di Desa Cibuntu. Nah, mungkin itu selanjutnya ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait dari eh, paparan ini, yaitu salah satunya pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal itu memiliki potensi yang besar, di mana potensi ini salah satunya dapat memancing untuk partisipasi masyarakat. Setelah itu diperlukannya komitmen komitmen yang serius dari pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas layanan. Karena desa itu sudah dijamin dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu untuk mengatur eh, kebijakan-kebijakan di desa sendiri seperti itu. Dan yang terakhir mungkin penelitian ini memberikan wawasan untuk strategi perbaikan ke depannya. Nah, ya, mungkin sekian dari paparan saya yang sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak ada kekurangan. Wallahumma biqilaq wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.